sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, untuk sampai ke materi sifat koligatif larutan elektrolit, kita lihat dulu reaksi yang terjadi apabila CONH2 dua kali kita larutkan dalam air, kemudian NaCl kita larutkan dalam air. Jadi kita punya CONH2 dua kali itu sebanyak 1 mol. Kita larutkan dalam air, tentunya ini urea padat ya, urea padat. Kita larutkan dalam air, misalkan 1 gelas air. Nah, CONH2 yang padat tadi akan melarut. Melarut berarti berubah dari solid menjadi gas. Tapi jumlah partikelnya tetap sama 1 mol. Jadi tidak ada perubahan. Nah, tapi apabila yang kita larutkan adalah NaCl sebanyak 1 mol, NaCl padat, lalu kita larutkan dalam air dengan jumlah yang sama airnya. Nah, yang terjadi adalah NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dengan Cl-. Jadi NaCl-nya, Na+-nya 1 mol, Cl-nya jadi 1 mol. Sehingga apabila kita jumlahkan jumlah partikel di dalam larutan, untuk urea di sini akan terdapat 1 mol larutan urea, kemudian untuk yang NaCl akan terdapat 2 mol. Na+ dengan Cl-. Jadi ada perbedaan, walaupun awalnya CONH2 dua kali itu sebanyak 1 mol, NaCl-nya sebanyak 1 mol. Nah, ini disebabkan karena CONH2 dua kali ini adalah larutan non-elektrolit, sehingga tidak terionisasi. Jadi kalau kita reaksikan 1 mol, maka akan terbentuk 1 mol juga. Sedangkan NaCl itu adalah larutan elektrolit. Jadi kalau kita reaksikan 1 mol, maka dia akan terionisasi menjadi 1 mol Na+ dengan 1 mol Cl-. Sehingga yang terjadi ada 2 mol. Sehingga di sini ada perbedaan. Nah, karena jumlah partikelnya beda, maka tentunya sifat koligatif untuk larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit untuk jumlah mol yang sama juga akan beda. Karena sifat koligatif larutan itu kan dipengaruhi oleh jumlah partikel. Karena partikelnya beda, jumlah partikelnya beda, maka dia akan beda juga. Sehingga kita akan lihat perbedaan rumus untuk sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit. Ini sifat koligatif sudah kita pelajari. Kenaikan titik didih larutan itu delta Tb sama dengan Kb kali M. Penurunan titik beku larutan delta Tf sama dengan Kf kali M. Tekanan osmotik larutan Pi sama dengan MRT. Dan penurunan tekanan uap larutan itu P sama dengan Xp dikali P0 delta P sama dengan Xt dikali P0. Kita lihat sekarang bagaimana dengan larutan elektrolit. Jadi di sini untuk kenaikan titik didih larutan delta Tb sama dengan Kbm, untuk larutan elektrolitnya menjadi delta Tb Kb kali M kali I. Jadi Kbm tetap sama dikali I. Untuk penurunan titik beku larutan delta Tf Kfm, berarti di sini delta Tf sama dengan Kf kali M kali I. Untuk tekanan osmotik larutan Pi sama dengan MRT, maka di sini adalah Pi sama dengan MR kali T kali I. Jadi semuanya ada penambahan kali I. Nah, untuk penurunan tekanan uap larutan, P-nya itu Xp dikali P0, kemudian Xt-nya itu adalah Xt dikali P0. Tidak ada perubahan rumus. Nah, berubahnya di mana? Berubahnya di Xp dengan Xt-nya. Jadi Xp dengan Xt-nya berubah. Fraksi mol P dengan fraksi mol T. Nah, Xp di sini Np per Np ditambah Nt. Ini juga sama, Np per Np ditambah Nt. Nah, yang dikali I-nya adalah Nt-nya. Kemudian untuk Xt berarti rumusnya adalah Nt per Np ditambah Nt. Nah, yang dikali I-nya adalah Nt-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang merupakan contoh dari larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, untuk mengingatkan. Sebentar, sebelum itu kita kesini dulu ke faktor Van Hoff, karena di sini ada I. Nah, I itu adalah faktor Van Hoff, nilai I itu adalah 1 plus N min 1 dikali alfa.
N-nya adalah jumlah ion, kemudian alfanya adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Untuk non elektrolit, derajat ionisasi alfa itu bernilai 0. Untuk elektrolit kuat, alfa itu bernilai 1. Untuk elektrolit lemah, nilai alfa itu kurang dari 1, lebih dari 0. Nah, jadi 0, ya, 0, sekian-sekian. Nah, untuk elektrolit kuat nilai alfa sama dengan 0. Contoh untuk non elektrolit nilai alfa sama dengan 0. Contohnya itu larutan CONH2 2 kali, C2H5OH, C6H12O6, C11H22O11. Untuk larutan elektrolit kuat nilai alfa 1, ini contohnya HCl, HBr, H2SO4, HClO4, NaOH, KOH, ini dan seterusnya. Untuk elektrolit lemah nilai alfanya 0, sekian-sekian, itu CH3COH, H2S, COOH, H2CO3, NH4OH, H3PO4, ALOH 3 kali, dan lain-lain. Titik didih larutan X gram NaOH yang dilarutkan dalam 500 gram air adalah 100,8 derajat Celcius. Jika Kb air 0,5 derajat Celcius per mol, Ar Na23O16H1, berapakah massa NaOH yang dilarutkan? Nah, di sini dilarutkan 500 gram air, berarti itu adalah massa pelarut sebanyak 500 gram. Berarti MR-nya nanti MR pelarutnya adalah H2O, karena air kan, 600 gram air. Nah, massa terlarutnya ini X, berarti tidak tahu, itu akan kita cari. MR-nya adalah NaOH. MR-nya adalah NaOH. Nah, NaOH ini adalah larutan elektrolit, sehingga nanti ada I-nya. Nah, ada I-nya karena larutan elektrolit, ya, bukan larutan non elektrolit. Kemudian titik didih larutan yang dilarutkan dalam 500 gram air adalah 100,8, berarti ini adalah TB. TB itu 100,8 derajat Celcius. Lalu KB-nya 0,52. KB 0,5. Nah, yang ditanya tadi adalah MT, massa zat terlarut. Nah, sedangkan ini hubungannya dengan titik didih. Karena hubungannya dengan titik didih, maka arahnya ke delta TB. Jadi delta TB sama dengan KB kali M, karena elektrolit berarti ada I-nya. Nah, delta TB-nya sekarang, delta TB-nya dari mana? Nah, ini delta TB. Delta TB itu TB dikurang TB0. TB-nya ini tadi udah tahu, TB-nya 100,8. 100,8, sedangkan TB0 itu berarti titik didih air. Titik didih air itu adalah 100. Jadi 0,8 delta TB-nya. Ini 0,8. KB-nya 0,5. Ini KB-nya 0,5. Lalu molalnya akan kita cari. Nah, I-nya, karena di sini NaOH, jadi I dari NaOH. NaOH itu dapat diuraikan jadi Na plus OH min. Jadi ada 1 di sini 1, sehingga nilai I-nya adalah 2. Jadi ini 2. Nah, 0,5 kali 2 itu 1, sehingga kita dapatkan nilai molalitasnya 0,8. Lalu masukkan ke rumus molalitas. Molalitas itu massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Molalitasnya udah dapat 0,8. Massa zat terlarutnya kita cari. MR zat terlarutnya adalah MR NaOH di sini. MR NaOH kita cari. Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Nah, ini jumlahnya 40. Maka di sini 40 kali 1000. Massa pelarutnya tadi MP ini 500. Nah, 1000 dibagi 500 itu 2.
2 dengan 40 bisa kita sederhanakan jadi 20, sehingga MT-nya adalah 0,8 dikali 20, berarti 16. Satuannya gram. Berikut ini adalah beberapa larutan dengan jumlah konsentrasinya. Larutan pertama 3 molal CONH2 2 kali, larutan kedua 3 molal CH3COOH, 2 molal NaOH. Urutkan titik didih larutan, titik beku larutan, tekanan osmotik, penurunan tekanan. Urutkan dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Nah, untuk tipe soal seperti ini kita hanya mencari M kali I-nya saja. Jadi ini kita cari M kali I-nya. Nah, harus tahu ya mengidentifikasi jenis zat yang ditampilkan. Nah, CONH2 2 kali itu adalah larutan non elektrolit, sehingga nilai I-nya kan 1 ya. Jadi di sini M-nya 3 dikali 1, maka hasilnya 3. Untuk CH3COOH itu larutan elektrolit lemah dengan nilai M-nya 3. Nah, I-nya kita cari dulu. Jadi I 1 plus M min 1 kali alfa. Nah, 1 M-nya di sini CH3COOH. Apabila diuraikan menjadi CH3COO min plus nafas. Jadi nilai M-nya 2. Ini di sini 2 dikurangi 1, karena di sini tidak diberikan data alfa, maka alfanya tidak akan 0,5. Jadi nilainya 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 1, 1 kali 0,5. Jadi 1 ditambah 1 kali 0,5 sama dengan 1,5. Jadi di sini nilai I-nya adalah 1,5. Jadi 3 dikali 1,5, 4,5. Nah, kemudian untuk NaOH M-nya 2, I-nya NaOH kita uraikan menjadi Na plus OH-nya. Jadi I-nya 2. I sama dengan X untuk larutan elektrolit 2. Jadi I-nya 2 berarti nilainya 4. Nah, sudah kita dapatkan M kali I-nya 3, 4,5, 4. Nah, untuk titik didih larutan, kalau kita urutkan dari kecil ke besar, maka dia akan berbanding lurus ya. Ikutlah dari kecil ke besar akan berbanding lurus. Jadi dari 3, 4, 4,5, berarti jawabnya adalah yang NaOH, M di CONH2 kali, CONH2 2 kali, lalu NaOH, kemudian yang terakhir CH3COOH, CH3COOH. Karena kita urutkan dari kecil ke besar berbanding lurus. Nah, yang berbanding lurus lagi ini sama dengan tekanan osmotik. Jadi jawaban ini sama. Titik didih larutan dengan tekanan osmotik, jawabannya sama. CONH2 2 kali, NaOH, CH3COOH. Nah, untuk soal yang sama, untuk urutan dari kecil ke besar, untuk titik beku larutan dengan penurunan tekanan uap larutan, dia akan berbanding terbalik dengan M kali I-nya. Jadi kalau diminta dari kecil ke besar, maka kita harus jawab dari besar ke kecil. Jadi jawaban ini terbalik untuk yang ini ya. Nah, ini terbalik. Jadi kalau ini kita berbanding lurus, maka ini berbanding terbalik untuk titik beku. Jadi jawabnya tinggal dibalik saja. Jadi CH3COOH, kemudian NaOH, lalu yang terakhir CONH2 2 kali. Ini sama jawabannya. CH3COOH, NaOH, CONH2 2 kali. Jadi yang perlu diperhatikan untuk soal-soal yang mengurutkan seperti ini, pertama-tama kita cari M kali I-nya. Nah, untuk menentukan I-nya kita harus mengidentifikasi dulu senyawanya apakah termasuk non-elektrolit, elektrolit kuat, atau elektrolit lemah. Kalau dia non-elektrolit, kita tinggal kali dengan 1 saja. Untuk larutan non-elektrolit seperti CH3COOH,
kita harus cari I-nya menggunakan 1 plus N min 1 kali alfa. Kalau tidak ada data alfanya, kita gunakan 0,5. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, nilai I-nya sama dengan N-nya. Di sini N-nya 1 ditambah 1, Na plusnya ada 1, O minnya ada 1, maka I sama dengan N plus 2. Setelah itu kita tinggal lihat soalnya. Untuk titik didih larutan dengan tekanan osmotik larutan akan berbanding lurus dengan N kali I-nya. Untuk titik beku larutan dengan penurunan tekanan uap, dia akan berbanding terbalik dengan N kali I-nya.